kalau kuasa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat, Bu? Kuat ngapain? Maksudnya kuat bikinin kopi bapak-bapak nanti habis ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana fi hadhihi Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah. Sudah malam ke-23 ya, malam yang sering turunnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita-kita yang hadir di tempat ini semua mendapatkan malam keberuntungan Lailatul Qadar. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita mendapatkan kelak syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah tahun ini kita bisa bertemu bersilaturahim. Kalau tahun kemarin alhamdulillah masih 2 kali kita bertemu. Tahun ini memang saya lupa karena kebetulan saya sudah mengemban amanah di Kota Depok, Ibu Bapak. Salah satunya berkat doa saudara saya, sahabat saya Ustadz Anjas. Saya dipercaya menjadi ketua bidang dakwah Forum Ulama dan Aktivis Islam Kota Depok. Saya juga sebagai ketua umum Kecamatan Cimanggis. Apa tugasnya Forum Ulama? Adalah membantu MUI, BMI untuk melaksanakan gema dakwah di Kota Depok. Alhamdulillah saya beberapa kali dengan Pak Wakil Wali Kota Depok berdakwah tausiah. Bahkan Pak Wakil kemarin tuh minta diterapi ya, karena minyak Al-Hikmah yang saya bagikan tahun kemarin, alhamdulillah Ibu Bapak, sudah menjadi viral di Kota Depok sampai Wakil Wali Kota memesan hampir 1000 botol dengan foto beliau ya. Nanti juga bisa jawab pertanyaan saya kasih malam ini. Jadi alhamdulillah ada pengobatan-pengobatan, dan kemarin diminta saya untuk terapi Pak Wakil Wali Kota di gedung Wali Kota, tapi belum bisa saya laksanakan karena saya masih ada dakwah di Masjid Agung Brimob duhur kemarin. Jadi alhamdulillah dengan Ustadz Anjas saya WA, Ustadz kayaknya saya ada yang kosong 1 nih, masukin di musola ini. Pun ada dadakan 2 masjid yang minta di Pancoran Mas dan di Sukmajaya. Tapi saya karena komitmen dengan Ustadz Anjas, ya memang hari ini saya minta untuk mengosongkan untuk silaturahim dengan saudara-saudara di Musola Al-Luqman. Karena apa? Yang paling utama, bertemu itu bisa kapan saja, tapi menjaga pertemuan itu yang berat. Maka malam ini saya ingin mengenangkan kepada kita bahwasanya bagaimana caranya agar Ramadan kita sempurna, agar Ramadan kita berhasil.
Maka saya gambarkan dengan aqua yang saya bawa nih Bu, biar gampang ya. Dulu kan tentang aqua juga ya, kalau masih ingat 5 rukun Islam dipegang sama jari. Nah sekarang aquanya yang jadi bahan kita untuk renungan malam ini. Ada yang bisa baca nggak, ini apa bacaannya? Hah? Apa? 212 dapat minyak al-hikmah. Nah, kan gampang tuh pertanyaannya. Nah nih, ini minyak al-hikmah, stiker saya ini yang baru. Mangga, nah diterima. Ibu-ibu kalau jawab, nah itulah ya. Kalau di depan itu kan dapat unta, di belakang dapat telur kan gitu ya. Nah ini ya, tenang insya Allah kebagian. Nanti kalau nggak kebagian pesan ke Ustadz Anjas ya. Ibu bapak, 212 yang mau saya bahas. 212 ini akan memudahkan kita, kira-kira Ramadan kita berhasil apa tidak. Kita diingatkan 2 pertama adalah 2 bulan pertama sebelum Ramadan, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Cung, yang bisa baca doa bulan Rajab Sya'ban, ayo yang kita panjatkan. Allahumma barik lana. Ayo, satu-satu ibu. Ada yang mau jawab? Acung tangan. Ayo. Ibu acung tangan. Ada? Kalau enggak bapak-bapak lagi nih. Allah ya, ibu apa? Allahumma barik lana apa? Fima razaqtana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa baligna. Apa balikna? Mudik. Hah? Wa balikna apa Bu? Wa balikna apa? Ini bulan apa? Nah, Dedek kasih ke ibu-ibu, terserah. Dedek yang milih. Ibu siapa yang mau dikasih? Nah ya. Jadi kalau yang merasa nggak jawab dikasih, nah berarti ibunya beliau. Biar adil ya. Nah, paling dikasih ke ibunya ntar. Ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Ingat, Rajab ada 2 peristiwa yang besar. Pertama adalah peristiwa sabar. Nabi Muhammad ditinggalkan oleh istri tercintanya Siti Khadijah, meninggal dunia. Lalu Abi Thalib meninggal dunia, pamannya, yang dua-duanya menjaga perjuangan dakwah beliau. Hartanya dikeluarkan untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Meninggal dunia berbarengan 1 tahun itu. Maka dinamakan tahun kesedihan. Lalu Rasulullah sedih, wajar namanya manusia. Tapi Rasulullah sabar. Maka yang pertama, Rajab mengajarkan kita untuk sabar. Ini yang akan kita pakai di bulan Ramadan. Bagaimana bulan Ramadan? Ya, kita pagi-pagi sampai sore tidak makan, tidak minum, lapar, haus. Apalagi yang bekerja di kantor, apalagi yang ngojek, luar biasa panasnya, kadang hujan. Ya, tadi aja saya diuji itu sore itu. Mau beli buka puasa, es buah di Pondok Cibubur tuh yang rame. Ya, sama istri saya beli. Saya nanya baik-baik, wah disolotin ya. Nyolot tuh tukang dagangnya. Ya, mungkin capek dia. Ya, mungkin dia capek. Itulah ujian kesabaran. Ujian kesabaran itu diperlukan di bulan Ramadan. Nah, latihannya di bulan Rajab. Karena Rasulullah mengajarkan bagaimana sabarnya beliau ditinggalkan istri tercintanya, paman tercintanya. Maka orang yang sabar dapat hadiah. Orang Rajab, di bulan Rajab Rasulullah sabar dapat hadiah dari Allah. Apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Tanggal 27 Rajab Rasul dapat hadiah yang namanya sholat. Nah, maka sholat ini adalah latihan kita di bulan Rajab untuk kita aplikasikan di bulan Ramadan. Karena bayangkan di bulan Ramadan tadi kita sholat tarawih 23 rakaat dengan witir. Ya, biasanya kita sholat wajib saja dengan sunnah qobliyah ba'diyah, sunnah tahajud, sunnah duha. Ini ditambah 23 tiap ba'da isya. Luar biasa nih calon penghuni ahli surga sampai malam 23. Ya, ini masih penuh, masih banyak kalau menurut saya. Saya keliling dari malam pertama Bu, keliling Jakarta, Depok, ini saya 4-5 hari terakhir itu daerah Jakarta full. Jakarta, Rasuna Said, Kementerian,
terus di Tanjung Priok sama di Kayu Manis. Itu dari malam pertama ada masjid yang nampung ribuan jamaah sholat tarawih. Tapi pas saya cross check di minggu kedua, di fase kedua, itu sudah mulai setengahnya nggak ada. Ya, jadi nggak tahu kalau sekarang ini udah mulai imam sama makmum aja sama Bilal mungkin ya. Jadi itu semua terjadi kenapa? Karena proses sholat itu berat, ujiannya berat. Ya, mungkin ada yang encok, ya, tapi tadi enak lah imamnya kita nggak buru-buru, tapi juga nggak terlalu lama gitu ya. Jadi enak, makanya imam harus memahami kondisi makmum. Jangan mentang-mentang suaranya fasih, bacaannya panjang, hafalannya banyak, ya, tarawih 23, satu surat satu juz, satu rokaat satu juz, udah. Saya yakin tuh masjid pakai pita kuning nanti minggu depan, nggak boleh lagi tarawih di situ masyarakat, ya. Nah, doanya surat Yasin nih. Ya. Itu orang buat tahlilan, ini bikin tahlilan sendiri buat pribadinya dia nanti tahlilin, ya, yang mimpin Yasinnya nanti. Ya, ibu bapak yang dirahmati Allah, 2 nih bulan Rajab, sabar dan sholat dilatih untuk persiapan Ramadan. Makanya masih ada 7-8 hari lagi. Ayo tingkatkan sholat kita, karena sabar memang mesti sabar sampai akhir. Ya, walaupun nanti pulang kampung ya teruskan ibadah di kampung. Lalu yang kedua, untuk bulan Sya'bannya apa? Pertama, bulan Sya'ban mengajarkan untuk melatih puasa. Rasulullah SAW, kata Siti Aisyah, memperbanyak puasa itu setelah Ramadan ya bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban itu melatih, sudah dilatih puasa, maka nanti masuk ke puasa sudah terbiasa. Karena puasa ini berat. Makanya ada orang yang mengatakan, ada Rasulullah pernah mengatakan, banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, cuman dapat lapar haus, karena puasanya hanya cuman menahan lapar dan haus. Lalu yang kedua, Sya'ban ini maknanya apa? Maknanya adalah silaturahim. Ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, wahai manusia, kalian diciptakan dari bibit yang sama, ayah dan ibu. Sampai ke atas kita bibit yang sama, Adam dan Siti Hawa. Maka setelah kalian punya anak, dipencar-pencarkan anaknya, lalu dipertemukan kembali, lita'arafu, untuk menjadi saudara, untuk bersatu. Ingat, kata Rasulullah, ketika Idul Fitri ada sengketa antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara saudara dan kerabat, maka tidak akan diterima ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Maka bulan Sya'ban adalah bulan silaturahim, bulan menguatkan ukhuwah Islamiyah kita yang mulai sudah pecah kemarin kan. Beda pilihan pilpres kan pada ribut tuh, ustadz dengan ustadz, habib dengan habib, bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu sama ibu-ibu, yang main arisan ya, beda kelompok. Pilpres belah sono capres A, belah sini capres B ya. Itu kan begitu tuh. Bahkan 2019 itu sampai suami istri cerai gara-gara beda pilihan pilpres. Padahal presidennya 2 doang, siapa? Jokowi sama Prabowo. Jadi istrinya milih Jokowi, suaminya milih janda baru. Cerai itu. Cerai itu. Beda pilihan. Ya. Makanya jangan sampai pecah silaturahim. Ya sudah kita memilih, walaupun pilihan kita misalkan tidak menang, kita kembalikan kepada Allah, kita jaga persatuan kembali. Maka kalau 2 bulan ini kita jaga, bulan Rajab sabar dengan sholat kita latih, lalu bulan Sya'ban kita jaga puasa kita dan kita jaga persatuan ukhuwah Islamiyah kita, maka di bulan Ramadan kita akan dapat 2 kenikmatan. Tapi sebelum dapat 2 kenikmatan, ada 1 di tengah botol ini. Apa 1 ini? Untuk mendapatkan 2 kenikmatan Ramadan. Apa kenikmatan Ramadan? Pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita akan mendapatkan predikat takwa dari Allah, itu yang pertama. Yang kedua, man shoma ay man qama
ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang yang berpuasa qiyamul lail dengan iman dan ihtisab, maka mereka akan mendapatkan ampunan dari seluruh kesalahannya. Semua kesalahan diampuni, semua dosa diampuni oleh Allah. Nah, syaratnya 1/2. Apa syaratnya? Kita puasanya dengan ikhlas. Karena ikhlas inilah kunci daripada iman dan ihtisab. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita, semua yang kita lakukan di bulan Ramadan itu modal kita ikhlas. Kalau modal kita ikhlas, maka kita tidak akan kita akan berusaha menjaga Ramadan dengan penjagaan yang berlipat ganda. Iman itu datangnya dari ikhlas, makanya nggak bisa dipaksakan. Orang-orang iman yang beriman kepada Allah tuh karena hatinya ikhlas menerima apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mendapatkan 2 keuntungan juga. Apa? Di bulan Ramadan, pertama nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di malam 17, dan yang kedua adalah malam Lailatul Qadar. Tapi ingat, satu yang tengah juga selain ikhlas untuk menjaga ritme Ramadan kita diterima adalah apa yang tahun kemarin saya bilang nih, ada 5 rukun Islam. Jempol apa? Syahadat. Telunjuk sholat. Yang ketiga jari tengah zakat. Ini jari manis puasa, jari kelingking haji. Nah, jari tengah, yang tengah-tengah yang satu, itu yang akan menjadikan puasa kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zakat. Jangan lupakan zakat nih. Ini udah malam 23. Ya, Ibu Bapak, ini adalah kendaraan kita, tabungan kita di akhirat. Musola Al-Luqman, musola yang kecil mungkin, tapi jangan salah, ini bisa jadi kendaraan kita menuju surga. Jadi makanya jangan lupakan, ya, kalau mau pulang kampung buru-buru zakat dulu di sini. Kenapa? Karena zakat baik di tempat kita tinggal, zakat baik di tempat kita mencari nafkah, di tempat kita hidup berumah tangga, maka sosial kita akan jalani itu. Ya, ini juga yang saya dapatkan keberkahan di bulan Ramadan 212. Ya, 2 hari sebelum Ramadan istri saya melahirkan anak keempat. Jadi anak saya sekarang sudah 4, Bu. 2 laki-laki, 2 perempuan. Pas kan? Yang tengah-tengahnya istri baru 1. Ya, kan 212 tuh. Makanya kalau botolnya saya mau nyari botolnya 222 nggak ada. Ya, ada botolnya 212. Jadi anak saya alhamdulillah 2 hari sebelum puasa melahirkan lagi istri saya yang keempat. Jadi putrinya sudah 2, lakinya sudah 2. Intinya apa? Keberkahan kita, ayo kita dapat di bulan Ramadan. Jangan sampai sia-siakan, jangan sampai kita lupakan yang namanya zakat. Karena zakat ini penentu ibadah Ramadan kita. Malam kita tarawih, pagi kita puasa, malam kita tadarus, sore kita ngasih takjil buat orang. Sia-sia kalau seandainya zakat kita lupakan. Ayo kita buru-buru, nggak usah nunggu nanti malam takbiran. Secepatnya kita zakat fitrah agar kita lowong, hati kita udah plong, sudah menunaikan zakat fitrah. Mari Ibu Bapak, sebelum saya akhiri, kita baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini adalah surat Fatihah yang dibaca oleh Nabi Zakaria ketika sholat. Nabi Zakaria ini nggak punya anak, mandul, menopause. Lalu Nabi Zakaria ingin punya anak, lalu sholatlah di mihrabnya Siti Maryam. Beliau sholat di bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi Zakaria berhenti lalu minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Kata malaikat Jibril, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Jadi langsung diijabah sama Allah. Maka nanti saya kasih waktu setengah menit, 1 menit untuk minta permohonannya, minta hajatnya. Ibu bapak punya hajat apa? Ibu bapak punya permohonan apa? Untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk usahanya, untuk pekerjaannya. Minta kepada Allah. Jamin sama saya ini mustajabah doanya.
Karena surat Al-Baqarah 186 dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kata Allah, wahai Muhammad, kalau hambaku umatmu bertanya tentang aku, katakan aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab semua doa kalian, asal syaratnya dua, falyastajibuli wal yu'minu bi. Ya, apa syaratnya? Iman dan beramal soleh kepadaku dan beribadah kepadaku. Kita nih sholat tarawih malam ini, sholat isya malam ini, itikaf di masjid malam ini karena kita beriman kepada Allah dan kita sudah melaksanakan kewajiban daripada Allah kepada kita. Maka kalau kita minta setelah kita beribadah, beriman, lalu minta di hari yang baik, di malam yang baik, malam 23, di bulan yang baik, bulan Ramadan, di tempat yang baik, maka insya Allah mustajabah. Jadi minta ibu bapak hajat-hajat kita, apapun itu. Misalkan ada yang sakit, bawa air minum, buka airnya. Nanti kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti sebentar, minta tiup setelah waladhdallin. Wabil khusus kita doakan ketua Al-Luqman, yaitu Ustadz Anjas, dan para ustadz yang hadir, para imam, para pembimbing, para penasehat, para jamaah khususnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua niat hajatnya diterima oleh Allah, dan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, mudah-mudahan pun diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera mendapatkan kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah sampai dengan malam 23. Kalau Nabi Zakaria minta kepada Allah langsung diijabah. Istrinya hamil, punya anak namanya Yahya, yaitu yang maha hidup dan menjadi nabi. Maka mudah-mudahan kita pun kalau punya hajat, punya niat, mudah-mudahan Allah hidupkan hajat kita, lalu Allah hidupkan hati kita untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, dan juga mudah-mudahan keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf minal aidin wal faizin. Insyaallah nanti lebaran kalau yang mau sholat Idul Fitri di Permata Puri 2 Nurul Mutakin, saya khotibnya di sana. Jadi kita bertemu lagi nanti di lebaran. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau ada umur panjang tahun depan kita bisa bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Jazakumullah khairan katsir. Pada guru kita Ustaz Adi Permana. Semoga Hamil istri. Kalau kuasa Allah